Hai Greaters, balik lagi di segmen ngobrol santai atau ngobras kita kali ini. Pada kesempatan segmen ini kita akan berbicara mengenai China Government Scholarships atau CGS, bagaimana tips dan trik untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Namun tidak hanya berbicara mengenai CGS, kita akan berbicara beberapa hal lain. Mengapa demikian? Karena kebetulan tamu kita pada segmen kali ini adalah tamu yang sangat spesial. Beliau masih muda, ganteng, rendah hati, dan juga syarat dengan berbagai macam pengalaman di bidang pendidikan, kebudayaan, dan juga termasuk di bidang keagamaan. Beliau sempat kuliah S2 dengan jurusan International Relations di Nanchang University Tiongkok. Tidak hanya sampai di situ, beliau juga melanjutkan ke jenjang S3 dengan major yang sama di Central China Normal University CCNU atau yang biasa disebut Huazhong Shifan Daxue di kota Wuhan, Tiongkok. Beliau juga seorang penulis, reporter, dan sudah banyak karya beliau yang telah dimuat di berbagai media dan juga sudah menjadi buku, serta tulisan-tulisan beliau juga ada di International Journal. Semasa masih pelajar, beliau sangat aktif di banyak organisasi, salah satunya adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, dan beliau juga sempat menjadi atau menjabat sebagai Dewan Penasehat PPIT. Sejak tahun lalu, 2021, beliau juga dipercaya menjadi Rois Suryah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Tiongkok. Luar biasa bukan? Tamu kita kali ini. Yuk, tanpa berlama-lama kita akan undang Bapak Ahmad Saifuddin Suri atau yang akrab kita sapa Mas Suri. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Joko. Luar biasa ini. Gimana? Kenapa? Sehat ini. Nah, sip. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Kita terakhir ketemu, kalau saya nggak salah ingat, 2019 akhir di Wuhan. 2019 bulan November, kalau nggak salah tanggal 29. Waduh, luar biasa. Iya, di kota Wuhan waktu iya. itu. Iya, betul. Padahal waktu itu mungkin sudah ada COVID ya. Iya, cuman kita belum tahu. Nggak ada pakai masker, kita lagi ngobrol, makan, ketemuan di Wuhan. Betul. Setelah itu ya terjadilah COVID, terus kita belum sempat ketemu deh. Betul. Hampir 2 tahun setengah berarti kita ya. Oh iya, kalau sejak akhir 2019 iya. Itu ya. Oke. Mas, seperti biasa tamu kita yang kita undang, cerita sedikit deh pengalaman perjalanan hidup hingga kuliah S1 terus kemudian kok lanjut S2 di Tiongkok. Gitu. Ya, terima kasih Mas Joko sebelumnya atas undangannya ini di podcastnya Great Wall. Saya sangat appreciate sekali, dan sedikit di awal. Jadi sebetulnya ini saya orang asli Lamongan. Orang Lamongan tahulah, pecel lele, ayam goreng gitu-gitu. Yang soto Mas. Soto ayam Lamongan, ya. Merantau ke Semarang. Di Semarang mulai sekolah aliyah kalau di kita itu atau SMA sampai lulus kuliah S1. Nah, di sekolah itu mulai dari sekolah sampai kuliah, malamnya saya tiap hari jualan pecel lele, ayam goreng. Oke, menarik. Jadi tiap sore kan pulang sekolah jam 2 siang, jam setengah 4 saya sore sama ayah saya almarhum itu dorong gerobak buka tenda. Setiap hari sampai saya lulus kuliah. Wow, luar biasa. Hampir kurang lebih 10 tahun. Saya bersama kakak saya, bersama adik saya. Oke. S1-nya di mana Mas ya waktu itu? Saya S1 di Semarang di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Universitas Wahid Hasyim itu abahnya atau ayahnya Gus Dur, yang kebetulan di belakang kita ada fotonya yang luar biasa ini. Di Semarang tahun 2003 saya masuk. Tapi karena saya terlalu banyak aktif, selain saya jualan, saya kan aktif di organisasi kemahasiswaan sehingga lulusnya rada lama. Oke, biasa gitu Mas. Kalau aktif di organisasi kemahasiswaan biasanya molor dikit. Betul. Oke. Setelah 2010 saya lulus kuliah S1, saya kebetulan berkhidmah atau aktif di Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Masjid Agung Jawa Tengah ini salah satu masjid besar di Indonesia, posisinya di Semarang, dan saya waktu itu sebagai salah satu pengurus. Dan kebetulan 2011 awal saya masih ingat,
itu ada kunjungan dari Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Miss Chang Jiwe waktu itu. Di awal tahun 2011 ke Masjid Agung Jawa Tengah, karena Masjid Agung Jawa Tengah ini salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah, sekaligus banyak sekali tokoh-tokoh luar negeri yang kalau ke Semarang itu biasanya mampir di sini. Nah, waktu itu ada Duta Besar Chang Jiwe datang, terus dari pihak Masjid Agung Jawa Tengah menawarkan kerjasama dengan dibalut dengan Sister Mosque atau masjid kembar. Sister Mosque. Ya, Sister Mosque. Ditawarkan ke pihak kedutaan besar China. Menarik ini. Nah, setelah pulang Chang Jiwe sekitar 2 minggu kalau nggak salah, ada balasan dari kedutaan besar Tiongkok. Nah, ini menarik ini kita bisa membuka pertukaran pelajar. Nah, akhirnya pihak MAJT merespon merekrut sekitar 20 pelajar di Jawa Tengah. Nah, kebetulan saya kan pengurus salah satu yang direkrut. Terus ada juga yang dari perwakilan pesantren di Jawa Tengah. Diseleksi akhirnya 10 orang yang lolos. 10 orang ini terus namanya disodorkan ke Kedutaan Besar China yang di Jakarta, Embassy itu. Nah, dari situ akhirnya 2011 sebelum kami berangkat kami sempat kursus singkat bahasa Mandarin. Awalnya belum bisa sama sekali. Sama sekali belum bahasa Mandarin. Saya lihat aja itu tulisan apa saja nggak ada bayangan sama sekali. Jadi kami ini kebetulan kan santri semua, 9 orang yang diberangkatkan. Itu bagi kita tidak pernah punya pikiran kuliah sampai ke Tiongkok. Nah, keluar negeri aja enggak, apalagi Tiongkok kan gitu. Bagi kami kuliah S1 aja sudah luar biasa bagi. Terus ada tiba-tiba itu kuliah ke Tiongkok, wah ini luar biasa ini. Karena sebagian di kita itu masih menganggap Tiongkok itu dengan ideologinya, dengan anti agama Islamnya misalnya. Jadi ada tantangan menarik di awal-awal kita berangkat. Memang pada waktu itu banyak sih yang belum mendapatkan exposure ataupun berita, anggapannya bahwa wah Tiongkok ini dengan paham dan ideologi komunis rasanya mengerikan sekali kalau apalagi bagi seorang santri ya katakanlah masuk ke negara Tiongkok. Nah kemudian pada waktu di Tiongkoknya sendiri gimana, Mas? Itu cerita setelah kita berangkat, saya 24 September kalau nggak salah, itu kami berangkat setelah hari raya ke sana, karena kami orang kampung ya, naik pesawat pun sebagian besar pertama kali juga, langsung ke luar negeri kan sempat gagap juga. Nyampe sana dari Jakarta Guangzhou transit sebentar, terus ke Nanchang, di kota Nanchang, Provinsi Jiangxi. Kami datang malam, terus kan sejak awal sudah diinformasikan nanti akan tinggal di asrama. Bayangan kami asrama mahasiswa, asrama pelajar itu ya seperti yang di sekitar kita lah, asrama kota kecil-kecilan dan sebagainya. Nyampe sana turun dari kendaraan jemputan di depan sana, kami lihat gedungnya tinggi sekali, 20 lantai. Kita sampai doang gini, ini asrama apa hotel ini? Kaget semua kita. Terus kita masuk persis seperti hotel. Luar biasa, itu baru fasilitas pertama. Setelah itu paginya besok kita langsung diajak salah satu teman yang kenal waktu itu juga anak Indonesia yang juga baru, diajak ke bank untuk daftar di bank, buka rekening. Yang pertama yang dilakukan buka rekening, habis itu beli perlengkapan sehari-hari di toko situ. Jadi kami diajak keliling kampus, kami juga heran, ini kampus, kami naik kendaraan di kampus itu, kendaraan listrik kecil-kecil. Ini naik kendaraan hampir setengah jam kok masih di dalam kampus. Kok besar sekali. Besar sekali kampus. Besar sekali. Baru ngerasa ya. Besar sekali, 30 menit masih di dalam kampus ini kita. Besar dan landscape-nya luar biasa bagus. Antara ruang terbuka hijau sama gedungnya itu malah banyak ruang terbuka hijaunya. Itu yang bikin kami pertama excited-nya itu luar biasa di Tiongkok ternyata. Ya, fasilitas dan lain sebagainya kan kebetulan Nanchang juga perguruan tinggi negeri ya, jadi mereka pihak pemerintah itu benar-benar memperhatikan dari semua aspek lah, baik fasilitas kemudian pendidikannya itu sendiri. Nah, nyampe malam pagi udah sampai kebingungan seperti itu, sempat buka bank. Terus perjalanan di Nanchang berapa tahun ya Mas? S2? Saya di Nanchang itu sama teman-teman 2011 sampai 2012 itu ngambil bahasa. Oh oke, jadi 先学习汉语
TOE. Jadi khusus 1 tahun itu belajar bahasa. Terus ditarget HSK 4. Level 4. Waktu itu kami kan memang ibaratnya walaupun pernah kursus sebelumnya di Semarang. Singkat. Iya singkat itu. Tapi nyampe sana juga meyuyung. Meyuyung. Ini blank semua gitu. Ini apa, tulisan apa, yang mau ngomong apa, cuma masih bingung. Terus masuk kelas bahasa, benar-benar kita level beginner. Level di dasar itu. Cucipan lah ya. Betul. Ya. Di level bawah itu. Nah, terus kita pengen benar-benar belajar selama 1 tahun harus nyampe nanti HSK 4. Karena dia setelah dapat HSK 4 baru nanti kita bisa masuk ke Chuanye di jurusan di S2. Nah, 2012 alhamdulillah sebelum liburan summer itu kita HSK 4 alhamdulillah bisa lolos ya, dengan berbagai macam cara lah, usaha lah teman-teman. Ilmu kepepet Mas, kadang itu memang sangat mendorong kita lebih cepat. Betul. Jadi teman-teman saling bekerjasama, bagaimana caranya belajar bareng bisa target itu. Karena kalau enggak, waktu itu sudah dibilang sejak awal, kalau kalian tidak bisa HSK 4, maka siap-siap nanti boyong dari sini. Waduh. Itu luar biasa tekanan kami. Karena kurang dari setengah bulan itu belum keluar hasilnya itu. Kami sudah siap-siap boyong. Udah pasrah ya? Udah pasrah kita. Jadi teman-teman itu karena waktu itu kan beasiswanya dari Hanpan. Hanpan itu untuk hanya belajar bahasa. Bahasanya saja. Kalau sampai tidak lolos berarti kita sudah siap pulang. Teman-teman sudah pasrah, sudah di kamar masing-masing sudah siap. Tapi alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Jadi memang tekanannya luar biasa. Sementara kita di rumah tahunya kita kuliah di S2. Sementara cuma ngambil Jinshu Hanyu sampai HSK 4级，考过了以后及格，你就可以上硕士。硕士，那硕士 berapa tahun ya waktu itu? 硕士 itu 2012 sampai 2015. 3 年。3 年. Karena kita semua masuk di kelas mahasiswa lokal. Wow. Tidak ada yang mahasiswa asing karena kita itu angkatan pertama di kampus itu mahasiswa asing khususnya dari Indonesia. Jadi 9 orang itu jurusannya berbeda-beda. Misalnya saya Koji Kwansi, hubungan internasional, itu di School of Politics. Itu saya waktu itu orang pertama dan satu-satunya mahasiswa asing yang di fakultas. Fakultas itu. Fakultas loh ini ya. Fakultas itu. Jadi ketika hari pertama ini ceritanya. Hari pertama masuk di fakultas, nggak ada bimbingan sama sekali sebelumnya, nggak ada konsultasi dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus nyari informasi sendiri, semuanya sendiri. Akhirnya kita bermodalkan nekat, pokoknya saya harus bisa masuk di kelas hari pertama. Akhirnya kanan kiri bisa masuk di kelas. Di kelas dilihatin semua orang, di kelas itu, dilihatin. Kira alien dari mana itu? Iya itu. Ini kok ada orang asing bayangan mereka kan walaupun ya wajah-wajahnya pada mirip lah mereka. Dilihatin, habis itu saya lapor ke Lause yang di kelas. Lause, saya dari Indonesia, saya mahasiswa asing pertama di sini gini. Oh ya, mahasiswa asing, namamu siapa? Terus saya kasih nama. Habis itu di kelas diajarkan. Setelah kelas selesai, saya kenal sama teman-teman saya. Teman-teman saya semua juga heran. Ada mahasiswa asing di sini di jurusan itu, fakultas itu. Berarti Chuanpan satu kelasnya itu Zhongguo学生 ya? Semuanya Zhongguo 学生. Luar biasa. Semuanya, nggak ada satupun di orang asing. Kadang ini yang bisa memacu kita untuk lebih cepat ya Mas ya? Betul. Satu memacu lebih cepat, yang kedua tingkat pressure-nya juga sangat tinggi. Karena kan kompetisi juga dengan mereka. Betul. Sementara kemampuan bahasa kita kan jauh sekali dengan mereka. Itu di ya. awal-awal saya dan beberapa teman yang walaupun sudah belajar 1 tahun di kelas bahasa Hanyu itu masuk di kelas itu semuanya stres. Pasti. Di awal itu, waduh ini apa yang diajarkan kan berbeda dengan kelas Hanyu sehari-hari. Karena ini kan sudah masuk ke Chuanye. Iya, ke major itu. Jadi habis dari sana kan kalau ada PowerPoint pasti kita foto setiap slide kita foto, pulang sore malam langsung kita pelajari foto itu, kita terjemahkan satu persatu poin-poin. Luar biasa perjuangannya ya. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karena bahasa Inggris kita juga waktu itu pas-pasan. Jadi sekaligus kemana-mana kita bawa kamus itu ya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, nggak ada bahasa Indonesia gitu. Karena kita juga pengen memacu kita juga. Inggrisnya juga ya dari sisi itu. Jadi itu berlangsung 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi tekanannya luar biasa hingga alhamdulillah teman-teman itu saling support. Satu rombongan saling support. Oh kamu
nggak tahu ini, minimal istilah-istilah cuannya itu tahu. Betul. Itu yang vocab-vocabnya mesti terus dipelajari. Betul. Kalau nggak bisa ngikutin pelajaran. Betul sekali. Gitu. Oke, itu S2. Kemudian nggak puas nih, kok kayaknya mau terus. Sekarang S3? Sekarang S3, ya masih status mahasiswa saya. Luar biasa. S3. Jadi ceritanya setelah kami lulus 2015, kami kembali ke Semarang, 9 orang ini rombongan. Di Semarang ini kami mendirikan namanya Pusat Pengembangan Budaya Islam China. Untuk teman-teman biar masih ada aktivitas di situ. Ini di Masjid Agung Jawa Tengah. Ya, di Masjid Agung Jawa Tengah di situ. Lalu kami di situ membangun perpustakaan Cheng Ho. Cheng Ho Library. Ya. Kerjasama dengan kedutaan konsulat jenderal Tiongkok yang di Surabaya. Waktu itu. Dari situ fasilitas buku, beberapa media, multimedia dapat dari sana, dari konsulat jenderal Tiongkok. Dari situ pula kami memfasilitasi beberapa perguruan tinggi yang di Semarang untuk bisa bekerjasama dengan konsulat jenderal Tiongkok atau dengan yang di Tiongkok. Dari situ. Akhirnya kampus saya yang pertama Universitas Wahid Hasim bersama bikin China Corner. China Corner ya? China Corner. Nah, dari China Corner ini lahirlah banyak sekali teman-teman yang dosen-dosen terutama bisa exchange ke Tiongkok. Jiaohuan laoshi ya. Mereka kedepannya itu berikutnya itu mereka akhirnya banyak belajar seminar conference 1 bulan, 2 bulan ke Tiongkok bergantian dari China Corner itu. Jadi menarik. Kami akhirnya merasa alhamdulillah ini kita bisa bermanfaat. Betul. Tidak hanya bagi kita, betul, tapi juga bagi yang sekitar. Ya. Nah, dari 2015 saya sempat mendaftar lagi untuk S3. Sebenarnya sudah kapok sebenarnya untuk S2 itu. 4 tahun loh Mas itu? Iya, 4 tahun itu. Waktu kita menggarap tesis itu saya hampir setiap hari di kamar nggak pernah keluar kamar. Setiap hari kecuali hari Jumat dan nyari makan kalau mau keluar. Jadi saya sama istri waktu itu sudah kami nikah 2014, kebetulan di kampung yang sama, ketemu di sama. 2014 kami menikahkan. Jodohnya ketemu di Tiongkok? Di Tiongkok. Ini kalau orang Jawa namanya Trisno Jalaran Rano Sing Liyo. Leres. Ya, tapi orang Tiongkok apa? Ya, kalau saya kan masih produk lokal yang kita ini ya. Cinta produk lokal. Oke. ACI ya, aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Jadi istri saya itu aslinya Solo. Jadi kebetulan satu rombongan tapi ketemunya di sana. Menarik. Cuannya berbeda, dia dari ekonomi. Ya, menarik. Kalau di sana alhamdulillah 2014 kami pulang di winter holiday itu, liburan winter. 1 bulan di rumah nikah, balik lagi ke sana. 2015. 2015 lulus alhamdulillah bareng. Nah, waktu nggarap tesis, saya alhamdulillah ini saya minta ke supervisor, bisa nggak saya nulis bahasa Inggris tesisnya itu. Alhamdulillah boleh. Diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi nantinya waktu presentasi tetap bahasa Mandarin. Nah, istri saya dia pakai full Mandarin. Dia sudah melobi ke ininya supervisor dan tapi tidak boleh. Nggak diperbolehkan. Jadi waktu kami nggarap bareng tesis itu di kamar jarang sekali ngomong kita. Iya, beda bahasanya yang dipakai. Sudah urusan kamu tesis kamu sendiri, tesis saya sendiri. Ya, itu satu ekonomi, satu yang HI. Jadi karena bareng waktunya, kami sama-sama mengejar bisa ujian waktu itu. Oke. Berarti sekarang statusnya masih mahasiswa S3 ya? Lah itu karena waktu saya berpikir sudah kapok saya kuliah S2 di susahnya minta ampun. Tapi tetap lanjut ya S3, luar biasa perjalanan Mas Suri. Oke Mas Suri, topik kita itu ngobrolin akan tentang China Government Scholarship. Iya. Zhongguo Zhengfu Jiang Xuejin. Nah, Mas Suri S2 S3 juga CGS. Iya. Cerita deh Mas, tips atau trik apa yang untuk bisa di-sharekan untuk bisa dapat CGS itu. Karena kami percaya graders di luar sana banyak sekali mahasiswa Indonesia atau adik-adik ya yang kepingin juga punya nasib yang sama dengan Mas Suri, bisa kuliah S1, S2, S3 bahkan sekarang ini S2, S3-nya di Tiongkok dengan jalur China Government Scholarship. Please Mas. Iya, terima kasih Mas Joko. Ini lanjutannya. Jadi setelah 2015 lulus, kami mendirikan itu tadi lembaga. Terus istri mendaftar lagi 2016 untuk S3. Diterima. Terus saya ke Jakarta
karena saya daftar S3 nggak diterima. Nggak diterima? Nggak diterima di awalnya itu. Saya akhirnya alhamdulillah diterima di salah satu kampus negeri di Jakarta untuk ngajar di sana. Ngajar tapi walaupun tidak tetap di Universitas Islam Negeri Jakarta. Nah di sela itu karena saya merasa saya bisa seperti ini, saya bisa kuliah ke luar negeri karena jasa banyak orang, jasa orang-orang baik di sekitar saya. Maka saya pengen menularkan apa yang saya tahu kepada adik-adik saya generasi selanjutnya. Di 2016-2017 itu di sela-sela saya kerja di Jakarta, saya sering keliling ke beberapa kota waktu itu sama Mas Joko juga sebagian kan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ke pesantren kita keliling ke pesantren. Keliling pesantren, tidur di pesantren untuk memberi coaching klinik terkait dengan beasiswa China Government Scholarship. Karena saya yakin teman-teman adik-adik khususnya di dunia santri itu punya kemampuan tetapi aksesnya masih sangat minim. Betul. Satu, akses minim, informasi juga sangat minim, sementara yang memfasilitasi untuk itu juga sangat minim. Maka saya dengan sangat sadar, saya pengen ada teman-teman di santri-santri itu juga bisa mendapatkan akses itu. Betul. Saya berpikir kalau seandainya satu orang desa, satu orang kampung, saya memang sengaja di desa-desa di kampung-kampung, itu mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri, itu inspiring sekali. Pasti. Minimal satu desanya itu tahu. Betul. Bayangkan, oh ini si A mendapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Padahal anak orang biasa, oh itu luar biasa efeknya. Pasti. Berbeda sekali, mohon maaf, di teman-teman kota-kota besar. Kuliah ke luar negeri kan sudah sangat biasa ya Pak. Umum. Maka saya sangat menyemangati diri saya juga, karena itu juga sebenarnya semua dari pribadi saya. Pasti. Tidak ada supporting, paling hanya sebagian dari Mas Joko dengan grid wall-nya sangat membantu dulu itu untuk sama-sama saling support untuk bisa bagaimana teman-teman adik-adik saya yang santri-santri pesantren itu juga bisa mengakses. Kalau ada yang lolos itu bisa menginspirasi juga pastinya adiknya. Pastinya. Nah, alhamdulillah Mas, 2016, 17, 18 itu setidaknya ada 20 orang yang saya mengasisteni, mendampingi sampai lolos. Luar biasa. Lewat China Government Scholarship ini di jalur China Embassy di Jakarta. Dari situ alhamdulillah teman-teman ini saya sudah sejak awal pesan, pokoknya kalau kuliah ke Tiongkok jangan lupa satu identitas kita, yang kedua bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Maka harus aktif di organisasi, itu syarat wajib saya bilang gitu. Organisasi entah itu PPI Tiongkok atau PCNI Tiongkok atau yang lain. Nah dari situ saya kan mengumpulkan informasi-informasi terkait beasiswa itu, bagaimana cara masuknya, bagaimana ngisi formnya yang online, bagaimana membuat surat rekomendasi harus ditanyakan ke siapa, bagaimana menerjemahkan dokumen dan lain sebagainya. Itu dari pengalaman-pengalaman itu alhamdulillah bisa menjadikan salah satu poin untuk bisa lolos. Salah satunya. Itu. Jadi dari rangkuman itu mungkin nanti tip and tricksnya kalau nggak salah Mas Suri juga sudah pernah bikin blog kalau saya nggak salah. Oke, Greatest, nanti blognya akan kita tulis di kolom deskripsi ya bagi kalian yang membutuhkan, karena kebetulan Mas Suri sudah pernah merincikan trik-trik, tips dan tips secara detail di dalam tulisan beliau. Nanti kita akan sharekan di kolom deskripsi. Oke, menarik Mas. Tarik sedikit. Total berapa tahun tinggal di China ya? 1 tahun bahasa, 3 tahun S2, terus S3 sempat tinggal sebentar kayak kalau nggak salah. S3 itu 2018 sampai terakhir 2020. 2020 kalau nggak salah Januari udah pulang ya? Betul. Berarti nggak ikut pesawatnya Pak Jokowi yang turun Natuna? Enggak, yang ikut istri saya. Ketinggalan. Iya, istri saya waktu itu karena saya pulang duluan 2020 awal dari Wuhan. Istri saya karena urusan kampus maka dia tinggal dulu. Ternyata ada Wuhan di lockdown. Ya. Dan dia termasuk salah satu pelaku sejarah yang dievakuasi WNI dari Indonesia. Iya, menarik. Ntar kapan ngajak istri podcast deh. Mas Suri, katakanlah 5 tahun di China. Bagi seorang waktu itu katakanlah mahasiswa S2, seorang Muslim, tinggal di 2 kota yang berbeda. Katakanlah satu di Nanchang, satu di Wuhan. Impressionnya gimana Mas? Muslim di Tiongkok, terus kemudian ini nyambung ya, karena Anda juga ahli juga di bidang perkembangan Islam di Tiongkok juga, dan juga pengamat
Indonesia Tiongkok, terutama dari people to people development dan lain sebagainya. Nah, dari sisi seorang Muslim, Mas, bagaimana, Mas Suri? Ketika kami ke Tiongkok 2011 di fase pertama, 2015 tinggal di kota Nanchang di daerah tengah, terus 2018 di kota Wuhan tengah juga. Di sela-sela itu kita juga tinggal di Chongqing. Oh, sempat ke Chongqing juga ya? Betul. Tinggal di Chongqing ya? Oke. Karena kebetulan istri itu di kampus di Chongqing University, S3-nya. Jadi istri waktu S3 di Chongqing, saya di Wuhan. Oke. Jadi hampir setiap bulan itu kita kayak setrika itu, Mas. Ada gantian sana ke sini. Pulang pergi Chongqing Wuhan gantian. Sambil mengasuh anak yang masih kecil waktu itu 1,5 tahun. Jadi Chongqing Wuhan itu kalau naik kereta cepat KOD itu paling 6 jam. Ya, luar biasa. Kalau di Jawa seperti Anyar ke Panorkan 1000 km. 1000 km. Memang taman de jiaotong非常发达 ya. Betul, luar betul. biasa. Jadi kami punya tempat tinggal nyewa tempat tinggal di Chongqing juga ada, di Wuhan juga ada. Luar biasa. Dari situ akhirnya kita tahu kehidupan di Chongqing. Kebetulan Chongqing itu kan bagian barat. Ya. Yang berbeda dengan bagian tengah maupun bagian pesisir timur di Tiongkok. Jadi akhirnya kita sering sekali berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang di sana, saudara-saudara Muslim. Karena kebetulan sejak awal kami di Tiongkok itu misinya selain studi adalah bagaimana caranya bisa menjalin hubungan people to people kalau bahasa kerennya. Bahasa kita silaturahim. Betul. Nah, setiap kali kami 1 tahun sekali atau 2 kali itu menyisihkan tabungan untuk bisa backpacker. Oh, keliling ya? Iya, keliling ke kota-kota Tiongkok sama teman-teman karena waktu itu beasiswanya nggak banyak, Mas. Beasiswanya nggak banyak, jadi kami harus sedikit demi sedikit tiap 1 semester ada untuk bisa keliling. Setiap kita keliling ke kota-kota di Tiongkok, yang pertama kita jadikan destinasi adalah masjid di sana. Wow. Misalnya di Beijing, masjid di sana apa yang populer, yang terkenal? Niujie. Itu kita yang jadikan destinasi pertama. Kita membuat list berapa hari di Beijing, destinasinya pertama pasti di masjid, setelah itu baru yang lain. Itu pun berlaku ketika kami ke Nanjing, ke Guangzhou, ke Hong Kong, kota-kota lain sama. Dari situ kita bisa melihat langsung bagaimana Islam di sana. Ketemu sama saudara-saudara kita, ketemu sama ahung atau kalau di kita ustadz lah, imamnya masjid. Kita diskusi, ngobrol dan sebagainya. Dari setiap tempat itu akhirnya kita melihat, Islam di Tiongkok itu kurang lebih sama di kita. Kulturnya, amaliyahnya kalau dalam Islam itu hampir sama. Kalau di Islam di Indonesia itu mayoritas mazhabnya itu pakai mazhab Syafi'i untuk sehari-hari. Kalau di sana Hanafi. Ya kurang lebih sama sebenarnya. Masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akhirnya kita tahu semuanya. Dari situ kita tuangkan dalam bentuk misalnya tulisan, blog dan lain sebagainya untuk memberi informasi kepada publik di Indonesia terutama. Ini loh Islam di China itu seperti ini. Itu. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang digambarkan selama ini di media ternyata. Satu sisi itu, yang kedua dari interaksi itu akhirnya kan kita ada people to people. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kita akhirnya tahu perkembangan. Di sana itu misalnya di kota Nanchang kita dekat sekali dengan ahung atau imam besarnya, sehingga ada satu kebijakan tertentu kadang-kadang kita diundang. Menarik ya. Diundang untuk dimintai masukan atau saran. Satu Jumat habis Jumatan kita diundang sama ahungnya. Ini orang-orang Indonesia sini di kantor, dia mau mengambil suatu kebijakan, dia minta masukan dari mahasiswa Indonesia. Dan itu satu-satunya mahasiswa asing yang dimintai, mahasiswa asing yang lain kan. Karena mungkin kita sangat akrab, terbuka dengan setiap kali kita dengan komunitas-komunitas lokal itu di Nanchang. Bahkan di Nanchang itu Islam di sana itu juga cukup unik. Ada takbir keliling, Mas. Masih boleh ya? Ada takbir keliling. Setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Luar biasa ya. Dan luar biasa. Itu sekarang di sini malah dilarang loh, Mas. Lah itu. Di sana itu ada pengumumannya kalau sholat itu dimulai jam 8. Jam 7.30 itu kumpul di lapangan sekitar berapa kilometer dari lokasi masjid. Dari situ nanti kita pakai takbir keliling bawa spanduk tulisan Arab sama Mandarin gitu. Besar-besar bareng-bareng sampai ke masjid. Sampai di masjid jam 8, setelah itu duduk menceramah mulai, setelah itu baru sholat. Terus khutbah.
Itu ada di tulisan saya di beberapa tulisan saya yang terserak di beberapa media itu. Takbir keliling. Dan saya sampai sekarang saya baru menemukan hanya di Nancang. Di kota lain belum. Mungkin karena maka saya sedikit kaget kalau dia sampai bisa melakukan takbir atau katakanlah pawai sampai ke masjid itu. Betul. Soalnya setahu saya mereka Anda boleh beribadah gitu loh, tapi di tempatnya saja kan, nggak boleh untuk sampai ke ruang publik kan seperti itu. Tapi ya mungkin ada perlakuan khusus mungkin ya di Nancang. Sepertinya ya, karena yang saya tahu dari setiap daerah itu memang menerjemahkan regulasi dari pusat undang-undang kebebasan agama itu memang versinya masing-masing. Iya, saya lihatnya seperti itu. Karena ketika saya ke Chongqing, ke Wuhan itu nggak ada seperti itu. Ya mereka bisa sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri dan bahkan jalan di masjid, sekitar masjid itu bahkan ditutup khusus untuk sholat. Nah itu sudah sangat biasa di sana. Karena dengar-dengar soalnya jemaahnya banyak kan Mas. Bisa sampai meluber keluar kan, sehingga ditutup luar biasa. Berarti stigma selama ini berarti jauh sekali dengan itu. Ada satu lagi yang unik Mas, masjid. Ketika mereka membangun masjid yang lama, ini saya menyaksikan sendiri di 3 lokasi kota berbeda, Nancang, Wuhan, dan Chongqing. Kebetulan di Nancang waktu itu 2011 masjidnya masjid kuno. Kalau di kita ya masjid bersejarah. Nah masjid kuno itu di kota lamanya sangat kecil sekali. Itu dia mau komunitas muslim setempat mau mendirikan masjid di daerah pinggir. Masjid kunonya ini selama masjid ini belum beroperasi masih dipakai. Padahal di sekitarnya masjid itu kebetulan dibangun MRT bawah tanah ya. Itu dihancurkan semua Mas. Hanya bangunan masjid satu-satunya. Luar biasa. Yang masih utuh di situ dipagari. Nah, jadi masih dipakai setiap Jumat. Setelah masjid yang baru dibangun itu lebih besar, lebih bagus, bahkan disupport oleh pemerintah. Luar biasa. Itu akhirnya ke masjid yang besar. Masjid yang baru, tapi masjid lama tetap tidak dibongkar karena ada nilai sejarah di situ. Mereka tetap ya menjaga, katakanlah sebagai warisan budaya ya, heritage. Betul, salah satunya itu. Yang saya heran, sekitarnya itu dihancurkan total, Mas. Padahal hanya masjid. Padahal sekitarnya itu juga banyak bangunan-bangunan bersejarah. Karena Nancang itu terkenal dengan kota, kalau di Surabaya kota pahlawan. Karena di situ lahirnya tentara merah, tentara People Liberation Army, tentara PLA. Itu masjidnya itu hanya sepelemparan batu dari museum lahirnya tentara PLA itu. Jadi memang lokasinya sangat bersejarah. Itu di Nancang. Di Wuhan ketika ada 5 masjid di Wuhan, 1 masjid itu karena posisinya sangat strategis di sekitarnya itu mau dibangun gedung tinggi di pinggir sungai besar yang River itu ada sekolah dan sebagainya sudah hancurkan ambruk. Hanya ada sisa masjid. Ini enggak dihancurkan sebelum masjid penggantinya sekitar 1,5 kilometer dari situ. Itu jadi dan beroperasi. Nah, karena waktu saya 2019 akhir November, saya sempat keliling tanya ini masjid yang baru di mana? Di sana. Saya langsung dari masjid lama ke masjid baru bersepeda. Di sana masjid jauh lebih bagus, sangat strategis di pertigaan jalan raya besar. Wow. Dan kalau nggak salah 5 lantai atau 9 lantai itu. 5 lantai? Iya, masjidnya yang baru. Masjidnya. Besar sekali ya. Besar sekali. Cuman dia memang lokasi lahannya nggak terlalu lebar sehingga dibikin naik ke atas ya. Itu dia nunggu beroperasi baru dipindah. Luar biasa. Di Wuhan. Terakhir di Chongqing. Chongqing itu pas pandemi kemarin. Saya dikontak sama ahungnya. Kebetulan istri saya juga kenal sama imamnya. Ustadznya lah ya. Ustadznya itu membangun masjid sangat besar di pinggir jalan raya besar, jalan tol. Itu kubahnya sudah kayak Timur Tengah masjidnya itu. Sementara masjid lama di tengah kota, di pusat di Chongqing ada namanya kayak di Jakarta SCBD itu, pusat bisnis. Itu apartemen tapi lantai atasnya bikin untuk masjid. Nah itu mau karena zamannya semakin lama semakin banyak, bikin masjid baru. Nah di masjid baru ini waktu peresmian pandemi kemarin setelah 2020 Oktober kalau nggak salah, itu imamnya ngontak, Pak Zuri, ini masjid kami sudah buka beroperasi selama pandemi ini di sini. Luar biasa. Itu bagaimana pemerintah sana itu menjaga hubungan dengan masyarakat yang beragama dalam hal ini Islam itu luar biasa sekali. Iya, kalau nggak mungkin dikasih support ataupun lahan ataupun. Betul, minimal lahan Mas. Iya pasti. Karena saya pernah jalan-jalan ke kota Iwu. Nah, kota Iwu ini menarik. Kota Iwu ini kota
kafilah jalur sutra modern kalau saya menyebut. Karena di situ banyak sekali orang Arab, orang Timur Tengah, orang Afrika, dan orang-orang lokal suku Hui yang Muslim. Kotanya kecil, kecamatan, tapi pusat komoditas pernik-pernik di seluruh dunia, pusatnya di situ. Iya, memang trade-nya banyak di situ. Trade-nya di situ. Nah, saya waktu di sana, karena di sana kan banyak sekali restoran, hotel itu tulisan Arab-Arab dan sebagainya. Luar biasa ya. Bahkan ada hotel yang modelnya kayak Indonesia, sampai Nyun Sewu, mohon maaf ini. Di toiletnya aja modelnya ada semprotannya. Ya. Itu kan barang langka kalau di Tiongkok. Iya. Itu kalau di Islam kan diatur betul bagaimana bersuci, membersihkan diri. Diperhatikan. Lah masjidnya itu luas sekali sampai hampir 5.000 atau 4.000 orang bisa tercampur. Waduh. Itu yang bangun komunitas lokal, disupport oleh lahan oleh pemerintah. Waktu itu sebelumnya itu adalah bangunan pabrik. Terus dipakai oleh Muslim, terus mau dibangun masjid. Akhirnya diizinkan oleh. Terus disupport oleh ekspatriat dari Timur Tengah, dari Afrika yang pedagang, saudara-saudara yang beragama Muslim ya. Betul. Yang di sana. Jadi Creators lihat ya, ini pengalaman asli langsung pelaku utama bahwa apa yang selama ini dibayangkan mengenai kegiatan beragama ataupun khususnya warga Muslim di Tiongkok itu kalian sama sekali tidak perlu khawatir. Saya nggak perlu membahas mengenai makanan halal deh ataupun sholat Jumat. Ini sudah mengcover semuanya bahkan. Oke, Mas, selamat tahun lalu sudah menjabat sebagai Rois Surya. Terima kasih. Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Tiongkok. Kira-kira cerita sedikit deh Mas tentang PCI NU Tiongkok ini seperti apa? Ya, PCI NU kalau di Nahdlatul Ulama itu mempunyai cabang di overseas seluruh dunia itu hampir sekitar 30. Nah, salah satunya dan termuda ini, salah satu yang paling muda itu PCI NU Tiongkok. 2017 kami mendirikan setup. Terus sebelum pendirikan pun sebenarnya embrionya dari teman-teman yang di Nancang tadi. Karena waktu itu 2012 sampai 15 kami di Nancang mendapat pesan dari salah satu ketua PBNU untuk bisa mendirikan NU di sana. Tapi karena situasi yang belum memungkinkan, akhirnya sampai kami lulus belum ada yang mendirikan. Nah, setelah 2016 sebagian dari kami ada yang kembali lagi ke sana, terus ada mulai banyak bermunculan santri yang kuliah di sana. Terus semakin banyak. Terus 2017 akhirnya kami deklarasi. Tapi deklarasinya bukan di sana, Mas. Jadi PCI NU Tiongkok pertama deklarasi tanggal 20 Agustus 2017 itu di Malang. Singosari Malang. Waktu itu sempat dihadiri konsulat jenderalnya Tiongkok yang Surabaya. Jadi kebetulan momen itu kita pakai untuk teman-teman yang liburan summer pulang ke Indonesia. Nah, sekaligus deklarasi di sini karena satu pas ngumpul, yang kedua lebih murah. Mobilisasinya gampang. Nah, kebetulan di pesantren Al-Islah Singosari Malang yang Kiai Haji Imran Nur Sadi Hamid. Dan beliau waktu itu masih status PhD di hubungan internasional di Jilin University. Dan beliau Rois Surya pertama. Nah, kalau saya wakilnya. Waktu itu. Nah, ketuanya Mas Nur Widianto, ketua Tanfidianya, karena di NU itu ada strukturnya dua. Struktur Suriah dan Tanfidiyah. Kalau di perusahaan yang ibaratnya komisaris dan direksi lah. Nah, kayak itu. Nah, Mas Nur Widianto ketua Tanfidiyah ini teman kita satu rombongan dari Semarang. Jadi masih nyambung ininya. Terus saya karena belum kembali ke Cina, saya masih di Jakarta, dari Jakarta. Hanya supporting dari luar. Gitu ceritanya. Dari situ kebetulan sebelum di PCI NU Tiongkok, saya kan aktif di PPI Tiongkok. Di 2012, saya ketua pertama di PPI Tiongkok, cabang Nanshan, salah satu pendiri, dari salah satu tim yang membuat konstitusi ADRT-nya PPI Tiongkok. Waktu itu diminta oleh teman-teman PPI Tiongkok, sehingga ADRT PPI Tiongkok itu ada dan embrionya alhamdulillah sampai sekarang itu. Bagus. Sampai 2015, tapi di PCI NU Tiongkok 2017. Terus tahun lalu di Semarang ini, kebetulan karena pandemi, teman-teman PCI NU Tiongkok di Indonesia dan sebagian besar mahasiswa Indonesia yang di Tiongkok itu masih terjebak di negerinya sendiri. Belum bisa balik. Itu akhirnya bulan November 2021 kami konferensi ketiga
sudah ketiga Mas. Konferensi ketiga untuk regenerasi kepemimpinan. Nah, saya kebetulan diminta melanjutkan estafet sebagai Rois Surya. Menggantikan Kiai Imron Rosadi Amin. Oke. Kalau nggak salah waktu itu kongresnya di Lampung ya? Terakhir ya? Setelah itu kan kami persiapan muktamar PBNU di Lampung. Karena itu juga persiapan untuk muktamar PBNU. Karena PCNU Tiongkok salah satu NU dari luar negeri yang diundang delegasi penuh untuk ikut muktamar PBNU di Lampung waktu itu. Desember. Itu ceritanya. Menarik luar biasa. Dan sekarang cukup menggeluti ada satu bidang usaha. Betul. Kalau saya nggak salah namanya Sino Nusantara Institute. Iya. Cerita deh Mas tentang sebelum saya cerita Sino Nusantara Institute, kebetulan saya ini kan sedikit kan punya jiwa entrepreneur lah. Banyak lah. Udah lama di Tiongkok, kalau pulang nggak ada entrepreneur rugi. Betul. Jadi ketika di Tiongkok itu sangat terasa sekali. Jadi kuliah sambil belajar wirausaha. 2018 saya sama beberapa teman santri juga yang alumni dari Tambak Beras Jombang itu mendirikan perusahaan forwarder. Oke. 2018 itu membantu teman-teman yang mau mengirimkan barangnya dari Tiongkok ke Indonesia. Termasuk membantu orang-orang yang mau mengimpor barang. 2018 sampai 2021. Keren. Jadi mempraktekkan ilmu bisnis dari negeri asalnya. Keren. Walaupun sekolahnya HI ya. Sekolahnya HI betul. Tapi ini ada irisannya dengan benang merah itu Mas. Iya, perdagangan internasional. Jadi praktek langsung diplomasi dengan ketemu pengusaha-pengusaha yang dari sana, pengusaha Indonesia itu. Jadi alhamdulillah sedikit banyak dapat ilmu baru di situ. Dan itu hanya bermodal dari gadget, dari HP. Karena sebelum pandemi memang kami bisnisnya hanya lewat gadget. Karena alhamdulillah berbisnis dengan orang sana kan kalau sudah ini kan lebih mudah. Betul. Pakai WeChat, pakai Alipay dan lain sebagainya. Terus kesini saya sambil kuliah PhD sampai sekarang belum lulus nih. Akan PhD, masang. PhD di Central China Normal University Wuhan. Saya kan sering hampir tiap tahun diundang untuk menjadi pembicara konferensi di situ terkait dengan people to people Indonesia China. Dari situ pengalaman kita dari sisi akademik maupun dari sisi pengalaman yang bisnis dan sebagainya kita expose di situ. Nah, berawal dari situ terus teman-teman terutama teman-teman PCNU Tiongkok akhirnya di sini kami mendirikan nama lembaga Sino Nusantara Institute. Nah, lembaga ini visi kami adalah menjembatani hubungan Indonesia Tiongkok di bidang investasi, di bidang misalnya berhubungan dengan birokrasi, berhubungan dengan engagement ke masyarakat di sekitar dan lain sebagainya. Menarik. Karena terutama di Jawa Tengah ini misalnya contoh, semakin lama investasi Tiongkok di sini kan semakin besar. Tantangannya kan pasti ada. Pasti ada. Apalagi dalam beberapa tahun ke depan ada pembukaan kawasan industri Batang yang digadang-gadang oleh pemerintah Joko. Dan itu pasti pemerintah investor Tiongkok kan pasti berdatangan. Nah, kami punya pengalaman hidup di Tiongkok, mengerti budaya, mengerti karakter dan sebagainya. Itu yang salah satu modal utama kami. Sehingga itu kami gabung mendirikan lembaga Sino Nusantara Institute untuk bisa menjembatani kira-kira investor itu membutuhkan apa. Konsultan ya ini berarti ya? Ya, semacam konsultan. Satu konsultan, yang kedua kita riset. Riset kira-kira di masyarakat itu bagaimana nanti berhubungan dengan masyarakat sekitar. Itu yang paling penting. Engagementnya terutama. Terus bagaimana nantinya setelah ada pendekatan ini mengorganize. Kami salah satunya mengorganize itu tadi, organizing dua kebutuhan dari dua pihak. Nah, terakhir kita juga connecting. Jadi research, consulting, organizing sama connecting. Itu salah satu misi kita. Terutama bisa memperdaya gunakan SDM lokal ya Mas ya. Betul, itu target kita. Jadi jangan cuma jadi penonton Mas. Kita memang harus benar-benar terlibat. Betul sekali. Kalau kita sangat ingin kue ini semakin lama semakin besar. Pasti. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton kue saja. Penikmat kue saja. Tapi kita juga harus merasakan di dalamnya. Betul. Makanya kami sangat sadar, kami berangkat dari orang-orang bawah yang tahu kondisi bawah. Bagaimana orang bawah itu juga bisa menikmati kue tersebut. Benar. Luar biasa Mas. Jadi Sino Nusantara ini saya juga
nitip pesan dan berharap semoga, kan kita tahu ya kalau investor itu datang kan kalau bisa dia makan sebanyak-banyaknya. Tapi dengan adanya seperti Sains Nusantara Institute ini, ya insya Allah semoga bisa mendayagunakan juga masyarakat setempat. Terutama kadang ada antara investor dengan kearifan lokal. Itu kan kadang ada benturan dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita minimize. Betul. Sukses Mas, luar biasa. Amin. Luar biasa. Wow, nggak kerasa Greatest panjang banget. Ini kalau mau diterusin bisa sampai mungkin nanti malam. Jadi luar biasa. Saya ingat tadi kembali ngomongin soal sharing informasi mengenai beasiswa CGS, Mas. Kita waktu itu sempat beberapa kali ya kolaborasi Great Wall, dibantu Mas Suri juga kita ke Tour de Pesantren. Tour de Pesantren. Waktu itu di Lamongan juga. Betul. Dan juga pernah ke Masjid Agung Jawa Tengah. Mungkin waktu itu kena COVID jadi mobilitas rada berkurang. Namun setelah ini yuk kita lanjutin Mas. Siap, insya Allah. Kita kepengen juga adik-adik itu semua bisa mempunyai kesempatan yang sama. Insya Allah, betul. Informasinya intinya harus kredibel dan bagaimana mengaksesnya, itu aja sih. Dan buktinya waktu kita juga sempat jalan ya banyak juga sih santri-santri kita yang bisa menikmati CGS dan punya pengalaman sehingga setelah balik ataupun apa akan sangat berguna untuk sekeliling terutama bangsa dan negara kita. Betul. Short closing Mas, kira-kira apa yang mau disampaikan dengan ya obrolan kita ini kepada Greatest di luar sana? Mungkin monggo silakan. Saya hanya mungkin pesan sedikit saja. Yang pertama, tidak berhenti belajar, bermental baja, bermanfaat bagi orang lain. Itu aja Mas. Luar biasa pesannya. Oke. Good luck. Terima kasih Mas. Untuk S3-nya. Amin. Dan lulus. Ya, amin. Segera lulus Mas. Dan kehormatan banget dan terima kasih sudah bisa hadir di podcast kami, Mas Suri. Sama, saya juga terima kasih sudah diundang di podcast yang luar biasa keren ini. Semoga apa yang sedikit yang saya tahu ini bisa bermanfaat. Amin. Bagi orang lain. Pasti. Makasih Mas ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Bye. Well, Greatest, ini adalah akhir dari segmen kita kali ini, ngobrol santai, luar biasa, banyak sekali insight yang kita dapatkan, baik dari itu apa itu beasiswa CGS, bagaimana mendapatkannya, dan juga pengalaman Mas Suri sebagai mahasiswa Indonesia, Muslim, tinggal di Tiongkok, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana hubungan Indonesia sendiri dengan Tiongkok, termasuk bagaimana kehidupan Muslim di Tiongkok, dan juga termasuk people to people connection antara Indonesia dan Tiongkok. If you like this video, Greatest, please press the like button, share, and don't forget to subscribe to our channel. See you again in our next video. Bye-bye.